Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Hari ini kembali menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor yang sudah masuk di email yang dikirimkan para sobat horor. Akan menemani kalian di malam Jumat ya. Sekarang ini malam Jumat. Menemani kalian di malam Jumat ini untuk memenuhi dosis horor harian kalian. Di malam ini kita akan membagikan satu cerita yang berjudul Rahasia Rumah Makan Gianto. Sebuah cerita yang dibagikan oleh Mazaki @zaki8613. Sebuah cerita yang sudah beberapa kali dikirimkan oleh Mazaki. Buat yang udah sering ngikutin podcast Bagi Horor pasti udah tahu siapa Mazaki ini, udah beberapa kali ngirimin cerita. Dan kemarin kalau nggak salah ingat, Mazaki tuh berkomentar di salah satu video. Itu dia bilang kalau waktu podcast Bagi Horor upload lagi ke YouTube video, Mazaki bilang kalau rasanya balik kayak tahun 2020-an, menemani malam-malamnya Mazaki. Semoga begitu juga dengan kalian, bisa menghibur kalian di malam-malam setiap harinya. Apalagi di malam Jumat seperti ini. Kalau kalian punya pengalaman dan mau berbagi cerita seperti Mazaki, silakan kirimkan cerita kalian di podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form. Tinggal kalian copy paste aja dari note kalian. Itu linknya dari deskripsi dari episode ini. Jangan lupa juga buat yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, dipencet dulu subscribe-nya sekarang. Jangan lupa kasih like dan ketik komentar kalian. Apapun itu, kita bangun bersama-sama lagi. Aku minta bantuan kalian untuk kita bangun bersama-sama lagi channel podcast Bagi Horor ini di YouTube. Terima kasih. Begitu juga buat kalian yang dengerin di Spotify, jangan lupa follow Spotify Podcast Bagi Horor. Nyalain juga lonceng notifikasinya di YouTube maupun di Spotify. Dan jangan lupa untuk share episode ini ke sosial media kalian, ke IG Story mungkin, atau ke WhatsApp keluarga juga gak apa-apa. Jangan lupa untuk share episode ini. Oke, mari kita masuk ke cerita horor untuk malam hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Rahasia Rumah Makan Gianto. Sinta adalah seorang gadis muda yang baru saja lulus SMA. Dia terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang satpam di sebuah pabrik, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Sinta sebenarnya adalah seorang pelajar yang cerdas, sehingga banyak yang menyarankannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Namun, karena kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan, membuat Sinta harus memendam keinginannya untuk berkuliah. Belum lagi dia juga mempunyai 2 adik yang masih butuh banyak biaya. Akhirnya, Sinta pun memilih untuk bekerja. Dia berharap dapat membantu ekonomi orang tuanya sembari mengumpulkan uang agar bisa berkuliah suatu saat nanti. Bak gayung yang bersambut. Keinginan Sinta untuk bekerja akhirnya membuahkan hasil. Dia ditawari pekerjaan oleh Tantri, seorang gadis tetangganya yang bekerja di rumah makan besar milik Juragan Gianto. Tantri memang disuruh Gianto mencari gadis muda yang berpenampilan menarik untuk jadi pelayan di restoran ini. Tantri menganggap Sinta cocok dengan kriteria dari bosnya. Sinta pun langsung setuju dengan tawaran Tantri. Apalagi gaji yang ditawarkan, dijanjikan oleh Gianto, terbilang cukup besar untuk seorang pelayan restoran. Rumah makan Sari Rasa milik Gianto adalah salah satu rumah makan terbesar dan terkenal di Jawa Timur. Rumah makan itu terletak di jalan utama provinsi, sehingga banyak bus, truk, maupun rombongan besar mampir untuk menikmati hidangan di rumah makan Gianto. Rumah makan itu tak pernah sepi. Apalagi jika masuk waktu jam makan siang, sudah pasti akan diserbu oleh pelanggan. Rumah makan Gianto menghidangkan makanan khas Jawa Timur, mulai dari rawon, nasi pecel, soto, dan banyak makanan lainnya. Pagi itu, setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya, Sinta berangkat menuju rumah makan milik Gianto.
Sampai di rumah makan Gianto, Sinta segera menemui pria usia 40 tahunan itu untuk menerima arahan dan penjelasan sebelum dia memulai pekerjaannya hari ini. "Dok, tugasmu itu hanya menghidangkan makanan dan mencatat pesanan dari pelanggan. Gampang kok," ucap Gianto menjelaskan. Sinta hanya tertunduk sambil mengangguk. Kemudian Gianto tampak terdiam sejenak. Dia mengelus-elus kumisnya yang besar dan lebat sambil menatap wajah Sinta. "Oh iya, opo bener Nduk, wetonmu itu Selasa Wage?" tanya Gianto. Sinta kaget mendengar pertanyaan dari Gianto. Dia merasa aneh. Kenapa Gianto menanyai masalah weton? Karena Sinta merasa weton tak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan dia jalani. Pak, weton saya Selasa Wage," balas Sinta dengan perlahan. Bagus. Kamu cocok kerja di sini, Nduk. Ya wis, Nduk. Kamu bisa langsung gabung sama yang lain. Mudah-mudahan kamu betah yo. Ucap Gianto tersenyum kecil sambil menepuk bahu Sinta. Tampak wajah Gianto menyiratkan kebahagiaan setelah mengetahui Sinta berweton Selasa Wage. Sinta segera meninggalkan ruangan Gianto untuk bergegas ke dapur dan bergabung dengan pekerja lainnya. Sinta menutup pintu ruangan Gianto dengan perlahan. Dalam pikirannya masih diliputi banyak pertanyaan, terutama tentang Gianto yang menanyai weton lahirnya. Namun, Sinta mencoba berpikir positif, dan dari pikirannya itu mencoba mengabaikan prasangka buruknya. Kemudian dia mulai berjalan menuju dapur. Untuk ke dapur, Sinta harus melalui sebuah lorong penghubung dari ruangan depan menuju dapur. Karena dapur restoran itu terletak di ujung lorong tersebut. Sepanjang lorong, Sinta melihat banyak foto-foto terpajang di tembok lorong tersebut. Kebanyakan foto-foto itu adalah foto para pejabat ataupun artis yang pernah mampir di restoran Gianto. Tampak pula Gianto yang tersenyum sambil berfoto dengan orang-orang yang terkenal. Namun ada satu foto yang menarik perhatian Sinta, yaitu foto Gianto bersama istri dan anaknya. Tampak di foto itu Gianto menggandeng anak kecil, gadis kecil di usia 7 tahunan. Dan di samping anak gadis itu, terlihat seorang wanita cantik yang Sinta tebak itu adalah istri dari Gianto. Sinta berhenti sejenak dan mengamati foto itu. "Oh, ini keluarganya Pak Gianto ya?" gumamnya dalam hati. Sinta masih mengamati foto itu dengan seksama. Tak lama kemudian, fokusnya sedikit terganggu ketika dia mendengar suara erangan mirip hewan buas dari dalam sebuah kamar yang pintunya tertutup rapat dan tak jauh dari tempatnya berdiri. Suara erangan itu terdengar berat dan mengerikan. Seketika Sinta merasakan aura lorong itu terasa berubah. Suara hiruk pikuk yang tadinya terdengar nyaring dari dapur yang berada di ujung lorong pun seketika hening saat suara erangan itu terdengar di telinga Sinta. Suara itu mirip suara hewan buas yang bersiap menerkam korbannya. Sinta tertegun, bulu kudungnya meremang, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Perlahan, dia berjalan mendekati kamar yang tak jauh dari tempatnya berdiri tersebut. Kemudian saat dia sampai di depan pintu kamar, Sinta mendekatkan telinganya ke pintu. Dia ingin memastikan apakah suara mengerikan itu berasal dari dalam kamar tersebut. Sinta merasakan dingin di daun telinganya ketika daun telinganya mulai ditempelkan di pintu. Nafasnya kian memburu, jantungnya berdetak dengan kencang. Kemudian, "Duk, kamu ngapain?" ucap Gianto sembari menepuk bahu Sinta. Sinta terkejut dan seketika melompat karena keterkejutannya. Pak Gianto, saya..." jawab Sinta dengan terbata-bata ketika mendapati bosnya kini berada di depan matanya.
Aku itu kan nyuruh kamu segera ke dapur. Kenapa kamu malah berdiri di sini, ha? Ujar Gianto sembari mendekatkan wajahnya ke depan Sinta. Anu Pak, tadi saya... Ujar Sinta terbata dan kesulitan membuat alasan. Yowes, sana buruan ke dapur. Dan jangan pernah kamu membuka kamar ini, Yondo. Kualat nanti kamu. Paham kamu? Ujar Gianto dengan tegas. Sinta hanya bisa mengangguk pelan lalu berjalan menuju dapur. Sinta mempercepat jalannya. Sekilas dari ekor mata, dia masih bisa melihat Gianto yang berdiri di belakangnya dan terus menatap ke arahnya. Sore pun tiba. Sinta akhirnya bisa sedikit mengambil nafas setelah seharian dia disibukkan dengan banyaknya pelanggan. Aduh, capek banget ya. Pelanggannya itu loh, banyak. Hampir tidak ada waktu buat sekedar duduk sama istirahat. Keluh Sinta kepada Tantri yang juga bekerja sebagai pelayan sepertinya. Ini sih biasa Sin. Terlihat aja kalau saat musim mudik, kamu bakalan lebih kewalahan lagi. Banyak pelanggan nih. Jawab Tantri sambil mengelap meja makan. Hah? Sumpah? Tapi... tak apa-apa deh. Yang penting gajinya lumayan. Jawab Sinta sambil tertawa. Mendengar tawa Sinta, membuat Tantri berhenti sejenak dari pekerjaannya. Tampak sekilas dia melirik ke arah Sinta. Ketawamu itu ngingetin aku sama Rianti, Sin. Mirip banget suara ketawanya kayak kamu. Ujar Tantri, lalu dia kembali membersihkan meja makan. Rianti? Siapa itu, Tan? Tanya Sinta penasaran. Tantri sesaat terdiam. Dia berhenti membersihkan meja. Kemudian dia mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan cepat. Raut wajahnya juga tampak sedikit sedih. Rianti itu temanku. Dulu dia juga pelayan di sini. Sampai akhirnya kenapa, Tan? Sahut Sinta dengan cepat. Dia meninggal, Sin. Dia kena penyakit aneh lah. Tubuhnya itu kaku, matanya melotot. Banyak orang bilang dia itu... Tantri menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan tak ada orang lain di tempat itu. Lalu dia mendekat ke arah Sinta. Banyak yang bilang dia itu jadi tumbal restoran ini. Lanjut Tantri dengan berbisik. Sinta terkejut bukan main saat mendengar ucapan dari Tantri. Bulu kuduknya langsung meremang. Lah, kamu jangan nakut-nakutin aku, Tan. Aku kan baru sehari kerja. Duh, jadi takut dengar ceritamu. Balas Sinta merengek ketakutan. Sudah jadi rahasia umum, Sin. Kalau Pak Gianto itu bersekutu dengan iblis. Yang penting kita harus tetap hati-hati. Kamu tahu enggak kamar yang di lorong itu? Itu tempat ritualnya Pak Gianto. Kamu jangan sekali-kali masuk ke kamar itu loh, Sin. Dulu, Rianti itu ditemukan terbaring kaku di dalam kamar itu. Jangan pernah kepo atau pengen tahu lah. Yang penting, niat kerja aja. Nggak usah macem-macem di sini. Ujar Tantri mengingatkan. Sinta hanya terdiam mendengar ucapan Tantri. Dia sesekali menelan ludah karena ketakutan. Bagi Sinta, kini telah jelas bahwa memang ada keanehan di tempat ini, terutama di kamar misterius itu. Sinta sebenarnya ingin bercerita tentang suara raungan yang dia dengar di kamar itu, tapi dia urungkan karena dia tak mau menambah ketakutan kepada Tantri. Duh, kok ngeri ya, Tan? Tapi kalau keluar dari sini ya sayang, soalnya gajinya gede. Tapi aku juga takut nanti aku jadi tumbal lagi di restoran ini. Jawab Sinta ketakutan. Tantri terdiam sejenak. Dia seperti mengingat sesuatu sesaat setelah mendengar ucapan Sinta. Kemudian dia meraih tasnya, lalu mengambil sesuatu dari dalamnya. Setelah itu Tantri mendekat ke arah Sinta. Dia menarik lengan Sinta lalu memakaikan sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon yang dianyam rapi dan berbau sangat wangi.
Sinta pun terkejut dengan perbuatan Tantri. Iki apa tan? Tanya Sinta dengan keterkejutan sambil memandangi gelang yang kini melingkar di pergelangan tangan kirinya. Ini itu gelang dari dukunku. Dia bilang gelang ini tuh bisa nolak bala. Dengan memakai gelang ini, kamu akan aman dari gangguan makhluk halus di sini. Nih, lihat. Aku juga pakai. Aku salah satu karyawan terlama di sini. Dan sampai sekarang, aku aman. Tidak pernah jadi sasaran tumbal. Karena aku pakai gelang tolak bala ini. Ujar Tantri menjelaskan. Sinta terdiam dan mengamati gelang itu dengan seksama. Oh benar, gelang kayak gini bisa nolak bala. Tapi aku nggak enak sama Tantri kalau nolak. Gumam Sinta dalam hati. Kemudian Sinta tersenyum kecil dan berterima kasih kepada Tantri yang telah memberikannya gelang tersebut. Hari-hari pun berlalu. Sinta semakin terlalut dalam kesibukannya. Hingga tak terasa, kini Sinta telah 3 bulan bekerja di rumah makan Gianto. Dengan gaji yang dia terima, Sinta telah mampu membeli sebuah motor matic bekas. Dan tak lupa juga dia menabung untuk modal berkuliah suatu saat nanti. Hari itu, restoran Gianto di-booking oleh sebuah instansi besar untuk sebuah acara perpisahan salah satu petinggi instansi tersebut. Sinta dan Tantri pun sangat sibuk hari itu karena tamu dari instansi tersebut cukup banyak dengan acara yang lumayan panjang, sehingga mereka berdua harus lembur untuk membersihkan restoran setelah acara selesai. Kalian pulangnya setelah semua beres yo. Aku harus pulang lebih dulu karena ada keperluan. Ini kunci restoran tak titipin ke kalian. Tolong kalau sudah bersih-bersih, kalian kunci pintu, bawa pulang aja kuncinya. Karena mungkin besok aku ndak kesini. Ucap Gianto kepada Tantri dan Sinta. Oke pak, baik. Balas Tantri dan Sinta. Singkatnya, Tantri dan Sinta membersihkan restoran sampai sekitar pukul 8 malam. Mereka berdua akhirnya selesai menyelesaikan pekerjaannya. Suara Tantri mengunci pintu restoran sudah terdengar. Sini Sin, biar aku yang pegang kuncinya. Udah yuk, kita pulang. Capek banget aku hari ini. Keluh Tantri. Sinta tampak tak memperdulikan ucapan Tantri. Dia terlihat sibuk mencari sesuatu. Sinta mengacak-acak tasnya, merogoh saku celananya dan tampak panik. Mencari sesuatu yang tak kunjung dia temukan. Kamu cari apa sih Sin? Tanya Tantri. Kunci motor Tan. Kunci motorku ndak ada. Jawab Sinta dengan masih tampak mencari-cari kunci itu. Ya elah, bukannya kamu tadi gantung kunci itu di dapur? Ujar Tantri. Ya Allah, aku lupa. Terus gimana ini Tan? Kau harus masuk lagi ke dalam. Temenin aku po. Ucap Sinta dengan kepanikan. Kunci restoran ini. Kamu masuk sendiri yo. Aku tunggu di luar aja. Nggak apa-apa kan? Ujar Tantri memelas. Sinta sedikit kesal karena Tantri tak mau menemaninya mengambil kunci motor. Kemudian dengan gontai, Sinta meraih kunci restoran dari tangan Tantri. Kemudian Sinta bergegas masuk ke dalam restoran sendirian. Sampai di dalam restoran, Sinta menyalakan lampu lorong ke arah dapur. Namun karena restoran sangat sepi, dia merasakan hawa yang sangat mengerikan di lorong tersebut. Seketika, bulu kuduknya meremang. Lorong yang hanya beberapa meter itu serasa seperti sebuah terowongan panjang dan mengerikan saat ini. Sinta mempercepat jalannya dengan nafas memburu. Dia bisa mendengar langkah kakinya sendiri yang nyaring di tengah kesunyian. Tak lama kemudian, dia telah sampai di dapur. Dia mengedarkan pandangan untuk mencari kuncinya. Hingga akhirnya dia melihat kunci itu tergantung di atas kulkas. Alhamdulillah ketemu. Aku harus buru-buru keluar dari tempat ini, gumamnya. Kemudian Sinta kembali berjalan melalui lorong penghubung dapur dan ruang depan. Ketika dia tepat berada di samping kamar misterius itu, Sinta kembali mendengar suara raungan. Raungan hewan buas yang mengerikan. Langkahnya seketika terhenti ketika suara raungan itu terdengar. Tubuh Sinta seketika kaku, tidak bisa bergerak. Dia mulai ketakutan. Tak lama kemudian,
Bukan hanya suara raungan yang dia dengar, namun dia juga mendengar suara langkah kaki yang terdengar menggema. Suara langkah kaki itu seolah mendekat, seperti sesuatu yang sangat besar berjalan dan ingin keluar dari kamar itu. Tak selesai sampai di situ, situasi bertambah lebih mengerikan ketika lampu di atas kepala Sinta tiba-tiba berkedip-kedip, seolah lampu itu ingin menambah ketakutan untuk Sinta. Saking takutnya, Sinta kemudian jatuh terduduk. Kakinya terasa lemas, dengkulnya seperti tak mampu menahan berat badannya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mata Sinta kini tertuju ke arah pintu kamar yang berada di depannya. Kemudian Sinta melihat handle pintu kamar itu bergerak-gerak, seolah ingin dibuka secara paksa oleh seseorang dari dalam. Tantri, tolong, ujar Sinta lirih, karena dia merasakan tenggorokannya tercekat, tak bisa untuk berteriak. Tiba-tiba lampu yang berkedip-kedip di atas kepalanya padam, sehingga kini lorong tersebut gelap gulita. Sinta makin ketakutan, tangannya bergetar, giginya bergemeratakan, dan tubuhnya tampak menggigil hebat. Tak lama kemudian, pintu kamar misterius itu terbuka. Suara pintu, besi yang bertatap satu sama lain, memecah suasana gelap dan mengerikan di lorong itu. Pintu perlahan terbuka dengan masih diiringi suara raungan yang mengerikan. Tak lama kemudian, sesosok makhluk tinggi besar, berbulu, bermata merah menyala, tampak mengintip dari dalam kamar itu. Makhluk itu langsung mengarahkan mata merahnya dan menatap Sinta yang terduduk ketakutan di depan kamar. Perlahan, dia berjalan mendekati Sinta. Sinta pun mencoba menghindar dengan beringsut mundur sambil ngesot karena kakinya terasa lemas. Tak lama kemudian, Sinta merasakan jari jemari berkuku tajam mencengkram pergelangan kakinya. Jangan tolong, jangan bunuh aku, tolong, jangan. Hanya itulah yang bisa Sinta ucapkan sambil menangis terisak. Namun makhluk itu tak peduli dengan tangisan Sinta. Kemudian dia menarik Sinta untuk masuk ke dalam kamar. Sinta berteriak, memecah keheningan malam di dalam restoran itu. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya telah masuk ke dalam kamar. Pintu terbanting dan tertutup. Di luar restoran, tampak Tantri sedang berbincang dengan seseorang melalui handphonenya. Halo, sepertinya Sinta sudah diambil, Pak. Tinggal nanti sisanya saya bereskan, ujar Tantri. Bagus. Berkat gelang yang kau pakaikan ke Sinta, makhluk itu langsung bisa mengenali tumbalnya. Biarkan dia bersenang-senang dengan santapannya. Akhirnya, tumbal tahun ini sudah aman. Kita tinggal mikirin tumbal untuk tahun depan. Balas suara pria di ujung telepon. Nggih Pak Gianto, saya akan terus menyediakan tumbal untuk Anda. Asalkan saya tetap aman kerja di sini, balas Tantri. Kemudian Tantri menutup teleponnya dan dia tersenyum kecil. Pagi pun tiba. Rumah Sinta pagi itu tampak ramai. Terdengar pula suara tangisan dari kedua orang tua dan adik-adiknya. Sinta ditemukan telah tewas terbaring di dalam kamar misterius itu, dengan tubuh kaku dan mata yang melotot ke atas. Berkali-kali ibunya pingsan saat melihat anak gadisnya tewas mengenaskan. Menurut laporan Gianto, Sinta tewas karena terpeleset saat membersihkan kamar tersebut dan kepalanya terbentur lantai dengan keras. Keluarga Sinta pun tak menuntut apapun dan menganggap semua ini murni kecelakaan. Tampak pula pagi itu, Tantri dan para karyawan restoran Gianto
ikut melayat di rumah duka. Di tempat lain, di sebuah desa yang tak jauh dari tempat tinggal Sinta. "Woi, keluar kau dukun gadungan! Kau apakan istriku? Sekarang istriku gila karena perbuatanmu!" teriak Karjo, memakai di depan sebuah rumah kecil dari anyaman bambu. "Bajingan kau dasar dukun biadab! Kau apakan anakku? Anakku kini tertawa terus kayak orang sableng. Sembuhkan anakku segera, atau kau aku matikan!" teriak Jono sambil menenteng parang. Pagi itu, banyak orang berkumpul di depan sebuah rumah kecil dari anyaman bambu yang berada di ujung desa. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari Bayu, seorang pemuda yang mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh hal gaib. Tapi bukan kesembuhan yang didapatkan oleh para warga, melainkan warga yang dia obati justru jadi gila dan terus-menerus tertawa tanpa henti. Bayu mengintip dari dalam rumah. Dia mulai panik dan mulai ketakutan. "Aduh, sialan, mereka nyerbu ke sini lagi. Aduh, aku harus segera kabur," gumamnya. "Woi, keluar kau, atau kami semua bakar gubuk kecilmu ini!" teriak Karjo sekali lagi. Itu dia part 1 dari cerita Rahasia Rumah Makan Gianto. Sebuah cerita dari Mazaki @zaki8613. Itu Mazaki nulis di Twitter juga kalau gak salah. Pokoknya semua link sosial media dari Mazaki sudah aku cantumin di deskripsi dari episode ini. Ada Twitternya, aku lupa deh. Nanti pokoknya semuanya nanti aku cantumin di deskripsi. Itulah part 1 dari cerita ini teman-teman. Ini adalah kayaknya episode pertama juga di YouTube yang ada partnya ya. Biasanya di Spotify. Ini yang pertama di YouTube nih. Part 1 dari cerita Rahasia Rumah Makan Gianto. Kita akan lanjutkan cerita ini di part kedua nanti. Dimana tadi di part 1 kita sudah membahas daripada tumbal di rumah makan Gianto. Terus kita lanjut ke sepertinya spin-off dikit mutar dari cerita ini tentang dukun bernama Bayu ini. Gimana lanjutannya? Kalian dengerin terus, pantengin terus podcast Bagi Horor. Link cerita dari Mazaki sudah aku taruh di deskripsi juga. Kalau kalian mau cek, jangan lupa follow @mazaki@zaki8613 di Twitter. Karena di sana Mazaki juga menulis banyak cerita-cerita horor. Sekali terima kasih Mazaki dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, di subscribe sekarang. Di follow juga Spotify-nya podcast Bagi Horor. Di like kalau kalian suka dan tinggalkan komentar kalian di YouTube. Aku minta bantuan kalian untuk kembali membangun channel podcast Bagi Horor ini. Dan buat yang nungguin live, ditungguin aja teman-teman. Semoga secepatnya karena masih ada satu dan lain hal yang harus disiapkan. Jadi kalian tungguin aja live-nya podcast Bagi Horor. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten yang baru ini. Terima kasih semuanya, keluarga, pamit undur diri. Ingat, anggap saya cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Aku keluarga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.